Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bicara mengenai bagian kedua dari bahasan mengenai Foundations of Business Intelligence. Jadi kalau kemarin pada bagian sebelumnya kita lebih spesifik bicara mengenai database dan bagaimana cara mengelola database, ini kita akan perluas konteksnya ke business intelligence, sehingga kita lebih bicara mengenai pemanfaatan suatu database. Nah, sebelumnya kita perlu lihat apa saja yang bisa dilakukan dengan database management system. Yang pertama, kita bisa melakukan desain dari suatu database, termasuk desainnya awalnya desain konseptual, yaitu membuat suatu model abstrak. Nanti akan kita lihat dari entity relationship diagram. Kemudian ada model fisik, yaitu bagaimana menyusun database di dalam suatu ruang penyimpanan secara fisik. Kemudian ada desain proses juga, yaitu mendesain hubungan antar elemen-elemen suatu data, dan ada konsep normalisasi, yaitu suatu konsep untuk meratakan atau mengefisienkan kerja dari suatu database. Nah, ini konsep normalisasi. Suatu database yang tadinya semuanya satu lapis saja bisa menjadi panjang seperti ini dan tidak efisien, karena nanti juga jumlah record-nya itu akan panjang sekali. Anda bayangkan ada pemesanan barang, ada nomor pesan, kemudian ada tanggal pesan, nomor bagian atau kode produk dan seterusnya ada di sini, termasuk sampai supplier number, supplier name ada di sini dalam satu baris, dalam satu tabel. Kemudian dengan normalisasi dia akan dipecah menjadi beberapa tabel seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya. Itu ada tabel suku cadang, ada tabel supplier, ada line item, ada tabel pesan. Masing-masing punya key field dan masing-masing juga bisa disambungkan dengan foreign key. Nah, ini kita ingat ada konsep database relasional. Dengan model normalisasi ini, maka konsep database relasional bisa dijalankan dan dia juga akan kerja lebih efisien dengan di breakdown seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya entity relationship diagram, yaitu suatu diagram yang digunakan oleh desainer database untuk membuat model data dan dia menggambarkan hubungan antar entitas. Ingat kemarin setiap tabel database itu menggambarkan suatu entitas, nanti hubungan antar entitas satu dan yang lain akan dimodelkan dengan ERD ini. Contohnya seperti ini, ada entitas supplier, suku cadang, line item, sama pesanan atau order. Di sini Anda bacanya seperti ini. Supplier itu menyediakan satu atau lebih dari satu suku cadang. Nah, ini merupakan lambang yang menghubungkan antara supplier dan partnya. Lambang istilahnya aturan-aturan antar entitas. Kemudian sebaliknya, satu suku cadang itu disuplai atau dipasok oleh satu dan hanya satu supplier. Dalam konteks ini, dalam kasus ini, setiap perusahaan bisa punya aturan-aturan yang berbeda. Di sini, satu suku cadang hanya boleh dipasok oleh satu supplier, tidak boleh ada supplier lain yang memasok barang yang sama. Bisa jadi di perusahaan lain, pemasoknya lebih dari satu untuk barang yang sama, maka lambangnya akan garis dan tanda bercabang. Garis ini artinya satu, cabang ini artinya lebih dari satu. Kemudian demikian seterusnya, ini Anda bisa membaca kembali hubungan antar entitasnya. Saya ulangi lagi, supplier itu bisa menyediakan satu dilambangkan oleh garis ini, atau lebih dari satu dilambangkan oleh cabang suku cadang. Kalau dibalik ke belakang, satu suku cadang dipasok oleh
satu, ini garisnya, dan hanya satu, tidak boleh ada lebih dari satu pemasok atau supplier. Kemudian big data. Nah, big data ini bisa jadi suatu tren yang mungkin namanya akan berubah-ubah. Tapi pada dasarnya dia itu mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Data ini bukan data misalkan besar karena jumlah mahasiswanya ada sekian puluh ribu gitu, bukan begitu. Tidak hanya sebatas itu besarnya, tapi besar itu dalam skala misalkan setiap jam ada tambahan jutaan data masuk ke dalam sistem. Itu ukuran besarannya. Dan dia itu bisa tidak terstruktur datanya atau terstruktur secara parsial. Beda dengan database yang kita lihat sebelumnya, itu kan sangat terstruktur. Formatnya bisa beda-beda, kemudian model tabelnya bisa beda-beda, tapi semua bisa dianalisis bersama-sama. Misalkan berasal dari web, sosial media, sensor, dan sebagainya. Jadi Anda bayangkan ketika orang mencari data di Google, itu 1 menit bisa mencari satu data atau lebih. Ada berapa miliar orang yang melihat Google setiap hari. Kemudian di sosial media tentunya ada metadata. Metadata itu yang disimpan perusahaan, bukan isi konten sosial medianya. Kalau kita misalkan pakai WhatsApp gitu ya. Tapi mungkin metadata itu siapa mengirim pada siapa, tapi tidak tahu kontennya. Tapi kalau Facebook, Instagram itu tentunya datanya ada di sana, di server perusahaannya. Sensor ini misalkan ada sensor ledakan atau getaran di Gunung Merapi misalkan, itu sensor di situ. Atau kalau di rumah sensor orang keluar masuk dan sebagainya, itu terus-menerus bekerja menambah data. Besarannya itu bisa tidak hanya terabyte tapi petabyte, exabyte. Terlalu besar untuk dikelola dengan DBMS, dan kalau digunakan dia akan menampilkan berbagai pola atau anomali yang terjadi. Ini cukup menarik dan kedepannya saya rasa akan lebih banyak digunakan. Kemudian sekarang business intelligence. Business intelligence ini bagaimana cara memanfaatkan data yang ada untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Ada berbagai tool yang bisa digunakan. Ada, kita lihat langsung di sini, ada yang namanya data warehouse. Jadi Anda bisa lihat di sini ada data-data yang jumlahnya cukup banyak sumbernya. Oke. Ada data operasional dari TPS atau dari sistem untuk input data di perusahaan, ada data historis, ada data dari web, data video, audio, data dari luar. Nah, ini dikumpulkan dalam suatu Hadoop. Cluster Hadoop ini digunakan untuk mengelola big data agar nanti dia bisa dianalisis menggunakan processing power atau komputer yang tidak perlu terlalu besar kemampuan komputasinya. Kemudian data warehouse ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda. Oke, kemudian dan bisa ada analisis juga di data warehouse ini. Kemudian data mart ini data yang merupakan pecahan-pecahan dari data warehouse yang lebih kecil dan dia langsung spesifik digunakan untuk user yang berbeda-beda. Misalkan ada data mart untuk bagian marketing, ada data mart untuk bagian keuangan, dan seterusnya. Ini penggunanya bisa pakai data mart-nya maupun data warehouse, misalkan untuk mencari informasi tertentu, menerima laporan, langsung di print out atau tampilkan dalam laporan yang standar, atau ada dashboard, seperti dashboard mobil, ada grafik-grafik yang menunjukkan kondisi perusahaan secara umum. Kemudian ada platform analitis yang mengambil data dari data warehouse maupun Hadoop cluster yang akan dimanfaatkan oleh power user. Power user ini bukan pengguna biasa, tapi analis sistem atau pengambil keputusan dan seterusnya akan menggunakan kemampuan analitis yang lebih besar. Keterangan lebih lengkapnya Anda bisa lihat pada berbagai keterangan yang ada di sini.
Kemudian ada yang namanya in-memory computing. Jadi in-memory computing ini komputasi perhitungan-perhitungan yang tidak dilakukan di hard disk, tapi langsung dilakukan di memorinya. Memori komputer itu bekerjanya lebih cepat daripada proses yang dilakukan harus masukkan hard disk dan seterusnya ya di media penyimpanan. Maka dia akan lebih cepat bekerjanya. Kemudian ini ada beberapa perangkat untuk menganalisis relasi hubungan, pola maupun tren-tren. Misalkan ada namanya multidimensional data analysis atau online analytical processing, ada data mining, text mining, ada web mining. OLAP ini melihat data sebagai sesuatu yang multidimensional dan berbagai informasi yang ada itu bisa dilihat, dipisahkan, bisa dilihat dari berbagai perspektif. Kemudian dia itu kekuatannya ada pada kemampuan untuk menjawab pertanyaan secara cepat atau menjawab query secara cepat. Ibaratnya seperti ini. Kita melihat dunia itu sebagai 3 dimensi misalkan. Tapi kita tidak bisa menampilkan dalam bentuk grafik secara 3 dimensional, biasanya hanya 2 dimensi. Padahal data itu bisa jadi tidak hanya 3 dimensi, bisa jadi 5 dimensi, 10 dimensi. Nah, pakai OLAP, dia itu bisa dipecah dimensi-dimensi itu menjadi cukup 2 dimensi saja. Misalkan sekarang kita ingin iris kubus-kubus ini, kita iris di sini. Dilihat bagian ini saja, kelihatan produk dan daerah. Nanti akan kelihatan produknya ada mesin cuci dan seterusnya. Kemudian ada di daerah barat, timur, dan tengah. Kita lihat persebaran penjualan produk di masing-masing area. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini, produk dan proyeksi penjualan. Nanti kita bisa melihat apakah untuk penjualan nuts and bolts itu sebetulnya mur dan baut gitu ya, atau skrup. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat jumlah yang rencananya dijual dengan realisasinya itu apakah tercapai atau tidak. Dari sini kita bisa potong dari arah yang lain, misalkan dari sini. Nanti kita bisa melihat region melawan proyeksi. Jadi untuk setiap daerah penjualan itu sesuai pencapaian proyeksinya enggak kalau kita irisnya mendatar seperti ini. Itu OLAP, nanti dimensinya bisa tentunya lebih dari 3, bisa puluhan dimensi bahkan lebih. Kemudian ada data mining. Data mining ini mencari pola-pola hubungan dalam satu data yang tadinya tidak kelihatan. Misalkan kita ingin mencari kecenderungan beli konsumen. Itu seperti apa, mereka cenderung beli apa, kapan, untuk setiap orang itu profilnya seperti apa, dan kapan yang paling baik waktu untuk menawarkan suatu barang pada mereka misalkan. Juga bisa untuk memprediksi tingkah laku di masa yang depan. Ini ada beberapa tipe informasi yang bisa dapatkan dari data mining. Kemudian text mining. Text mining ini digunakan untuk mencari kata-kata kunci di dalam suatu data yang tidak terstruktur. Misalkan ada di call center ini pusat pengaduan. Kan ada transkrip, ini pengaduan dari konsumen tersebut apa saja, dan masih sifatnya kan tertulis gitu ya, tidak terstruktur. Nanti kita berusaha mencari misalkan apa keluhan yang paling banyak dari konsumen di suatu daerah tertentu atau konsumen dengan tingkat pendapatan tertentu misalkan. Itu nanti kita bisa cari juga. Atau kasus-kasus hukum misalkan itu kan datanya sangat tidak terstruktur karena berupa kata-kata. Itu kita bisa cari dari text mining. Bisa juga ada yang namanya sentiment analysis software. Ini software yang digunakan untuk mencari sentimen, maksudnya apakah publik itu punya kecenderungan positif atau negatif terhadap suatu produk. Misalkan terhadap produk mobil ada Toyota, Honda, apa sih komentar publik tidak hanya di database-nya ya, tapi akan dilihat dari misalkan
sosial media, di Facebook, kemudian di komentar-komentar di Instagram dan sebagainya, itu cenderungnya mereka punya pendapat positif atau negatif terhadap suatu produk atau terhadap suatu brand tertentu. Ini pakai sentiment analysis software dan sangat berguna untuk marketing. Ada web mining. Web mining ini mencari pola-pola yang ada dalam penggunaan website untuk memahami perilaku konsumen, untuk bisa misalkan mengambil data dari konten websitenya juga bisa, untuk mencari struktur dari suatu website, dan seterusnya. Ini juga sangat berguna sekali untuk memperkirakan strategi pemasaran dari suatu perusahaan. Kemudian ini terkait dengan database dan bagaimana menempatkan database di server. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya seperti ini. Nah, ada ini tentunya ada konsumen yang melalui internet berhubungan dengan website perusahaan. Oke, website perusahaan ini ada program websitenya. Nah, di situ ada aplikasinya yang basisnya web ada di situ. Lantas ini isinya hanya itu saja, tidak ada datanya di sini. Kemudian di sini ada application server. Ini gunanya untuk menampilkan data yang dimanipulasi atau datanya itu diproses oleh application server. Application server ini mengambil datanya dari database server. Database server ada database-nya. Nah, manfaatnya ketika ada hacker misalkan masuk ke sini ke web server, dia tidak akan mempengaruhi application-nya atau programnya gitu ya. Dia tidak akan bisa tembus ke database aslinya sehingga kerusakan hanya dibatasi di sini. Selain itu, dia juga bisa memperingan kerja dari sistem yang berbasis web tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika mengolah suatu database, yaitu kita harus menentukan kebijakan informasinya. Bagaimana aturan prosedur untuk pembagian peran antara pengguna, antara manajer, dan seterusnya. Untuk standarisasi data, sehingga data yang berasal dari berbagai cabang itu bentuknya standar, formatnya standar. Kemudian bagaimana administrasi datanya, kepemerintahan atau pengelolaan datanya, dan bagaimana tentang penciptaan dan perawatan database-nya itu perlu kita berikan kebijakan yang tepat. Kemudian kualitas data pun perlu kita perhatikan. Karena ternyata 25% dari perusahaan yang besar pun itu database-nya kurang lengkap atau tidak tepat. Di antaranya karena ada redundancy, datanya itu berulang di berbagai tempat yang datanya sama tapi ada di berbagai sistem atau database yang berbeda-beda. Input datanya tidak konsisten atau malah salah input datanya juga sering terjadi. Sehingga sebelum kita menggunakan database yang baru, bahkan ketika dirancang harus mulai mengidentifikasi kemungkinan kesalahan data di mana. Kemudian harus ada cara yang ditentukan yang dengan baik akan bisa mengedit data ketika atau memverifikasi data ketika nanti database tersebut sudah beroperasi. Selain itu perlu ada audit kualitas data. Auditnya bisa dilakukan berbasiskan sampling atau berbasiskan misalkan persepsi pengguna atas kualitas datanya untuk melihat akurasi dan kelengkapan suatu data. Sesekali data juga perlu dibersihkan untuk dicek kalau ada yang salah, formatnya tidak tepat, atau ternyata misalkan ya redundant itu misalkan konsumen yang sama di situ di database tertulis 2 kali karena mungkin dia beberapa kali ke sana tapi selalu lupa bahwa sudah menjadi member, sudah mendaftar misalnya ya. Kemudian harus ada konsistensi antara data-data yang berada di sistem informasi yang berbeda. Oke, demikian bahasan mengenai bagaimana pengelolaan suatu database dan termasuk juga bagaimana cara memanfaatkan database. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.